Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khamsatu Asya Baitul Mubarakah. Ada 5 kriteria rumah yang barokah. Barokah itu artinya adalah khairun jiddan, semakin bertambah kebaikan. Dengan adanya rumah, maka akan semakin bertambah kebaikan terhadap diri kita, dari isi rumah, dan orang-orang yang di luar rumah. Jadi rumah itu mendatangkan keberkahan. Kalau rumah yang kita tempati itu, kalau rumah yang kita diami, kalau rumah kita jadikan sebagai tempat kita bernaung dan berlindung dari pandangan orang, sengatan matahari, dan turunnya hujan, maka rumah itu akan mendatangkan keberkahan jika rumah itu ada 5 hal ini. Apakah rumahmu sekarang ini rumah yang barokah? Ikuti video ini. Yang pertama, rumah yang barokah itu adalah innalladzina fil baitus sholah. Sesungguhnya orang-orang yang di dalam rumah itu sholat. Istrinya sholat, suaminya sholat, mertua, orang tua, anak-anak, pembantu, menantu di rumah itu sholat. Semua orang yang berada di rumah itu sholat. Sekalipun tamu kita datang, dia nginap di rumah kita, dia sholat. Rumah itu barokah. Jadi kalau orang yang seisi rumah itu tidak sholat, berarti dia siapkan bara api neraka. Kemudian yang kedua, rumah yang barokah itu adalah wa buyutikum bitilawatil Qur'an. Rumah itu dihiasi dengan Al-Quran, dihiasi dengan suara orang yang membaca Al-Quran, dihiasi dengan perkataan, perbuatan, dan perilaku akhlaknya akhlak Al-Quran, khuluqul Quran. Minimal satulah ada di antara keluarga itu yang membacakan Al-Quran setiap hari di rumah. Apakah subuh, apakah duha, apakah zuhur, apakah asar, apakah maghrib, atau ba'da isya, minimal 1 ayat ada orang yang membacakan Al-Quran di rumah itu. Bila perlu kita gilir. Kalau hari ini maghrib si ayah yang baca Quran, besok habis isya si anu yang baca Quran. Jadi sehingga orang-orang yang berada di rumah itu, di lingkaran tempat kita tinggal, adalah memang orang yang akrab, menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan hari-harinya. Kemudian yang ketiga adalah udhulul ulama. Ada orang alim, orang soleh, orang yang ahli ibadah masuk ke rumah kita. Jadi tamu-tamu kita yang datang ke rumah adalah orang-orang yang mau beribadah, orang-orang alim, orang-orang yang berilmu agama, orang-orang soleh. Jadi kalau ada giliran kita wirid datang ke rumah kita, jangan ditolak. Justru kita dengan sukacita yang sangat dalam, gembira, hati kita menerima pas giliran kita wirid. Giliran kita ada majlis taklim, arisan di rumah kita. Yang arisan itu sebelum dimulai kita ucapkan salam, kemudian ada baca Quran, ada tahtim tahlil, ataupun ada zikir dan lain-lain. Jadi datang orang ke rumah kita beribadah, rumah itu akan menjadi barokah. Yang keempat, inna fil baitul ibnul yatama. Sesungguhnya di rumah itu ada anak yatim. Ada anak yatim yang tinggal di rumah kita. Apakah itu anak yatim, anak kandung kita, karena meninggal suami kita, meninggal ayahnya, atau ada anak orang lain yang kita asuh, yang kita didik di rumah kita. Atau dari rumah itu, orang-orang yang keluar dari rumah itu memberikan santunan, bimbingan, bantuan kepada anak yatim di luar sana.
baik itu di pantai asuhan, ataupun mungkin di rumah singgah, atau di lingkungan kita, ada anak yatim yang dari rumah itu menyantuni orang-orang yang ada di lingkungan kita, anak-anak yatim yang ada di lingkungan sekitar kita, berarti rumah itu akan menjadi barokah. Kemudian yang kelima adalah kriteria rumah yang barokah adalah la yuharrimu fil bait. Tidak ada yang diharamkan Allah di rumah kita. Baik itu berupa makanan dan minuman, atau mungkin benda-benda lain yang bersifat musyrik, dan bahkan binatang-binatang yang kita pelihara. Tidak ada yang diharamkan Allah di dalam rumah kita, seperti anjing, seperti bidua. Kalaupun ada itu, jangan masuk ke rumah kita. Atau mungkin ada hal-hal yang mistik, atau mungkin ada kita simpan minuman dan makanan yang haram, seperti khamar, atau mungkin ada benda-benda lain yang sifatnya diharamkan. Bahkan mungkin ada orang yang diharamkan di rumah kita. Kita simpan bini orang di rumah kita, kita sempatkan. Kita masukkan laki orang ke rumah kita saat orang tak ada, maka rumah itu tidak akan barokah. Jadi kalau mau barokah, hindarkan yang apa yang sudah saya jelaskan tadi. Insya Allah rumah itu akan baitil jannati. Rumahku adalah surgaku. Rumahku adalah madrasah. Baitil madrasati, rumahku adalah sekolah. Sehingga dari rumah itu akan keluar orang-orang yang berinteraksi dengan masyarakat yang lainnya, lahir dari rumah yang dibentuk, yang dikader dengan akhlak yang mulia. Wallahu alam. Kritikan yang sangat konstruktif sangat kami harapkan di 0811 6193 955. Daud Sagita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.